Sampai muncul pertanyaan masyarakat kayak, jangan-jangan polisi sering nih kayak gini nih. Biar cepat kasus selesai, ya udah tangkap aja orang-orang. Saya bukan pembunuh Vina, saya rela mati. Bagi polisi itu adalah bentuk Peggy menutupi identitasnya gitu. Tapi setelah itu tidak pernah tuh Peggy dipanggil sama polisi atau ada datang surat pemanggilan lah ke rumahnya Peggy. Polisi ini serampangan banget sih menangani kasus ini karena di daerah. Jadi kemudian ya udah, yang penting jadi atau gimana? Itu jadi pertanyaan dari masyarakat kan. Kalau Peggy Setiawan dinyatakan bukan sebagai pelaku atau tidak sah penetapannya sebagai tersangka, lah itu artinya ada tersangka lain dong. Ada pelaku lain dong. Ya kalau ada pelaku lain ditangkap dong. Apa bukti yang Bapak punya? Punya bukti saksi-saksi. Siapa saja itu saksi-saksi itu? Yang saksi itu tukang-tukang antara Parman, Ibnu, Robi, dan Supri, Iwan. Ada penggerbegan gitu. Kenapa si Peggy katanya terlibat sama pembunuhan? Orang ada di sini kok terlibat, gimana? Saya tuh pengen menyoroti ya waktu saya melakukan peliputan kasus ini gitu. Saya ada 2 episode ya mengangkat kasus Peggy Setiawan ini. Saya ke Bandung waktu itu, saya ketemu sama yang punya rumah karena sebagai wartawan saya juga nggak boleh asal, oh orang bilang Peggy nggak salah, ada yang bilang Peggy salah, saya nggak boleh kemudian asal-asalan saja. Tapi saya harus benar-benar mencari faktanya gitu, apa yang terjadi, menelusuri dia. Jadi saya datang ke sana dan kebetulan yang pemilik rumah yang dibangun oleh Peggy itu yang dijadikan sebagai alibi bahwa Peggy itu ada di Bandung waktu pembunuhan Vina dan Eki itu jadi saksi kemarin. Dan saya ketemu dengan dia waktu itu, dia bercerita dan setelah saya ngobrol sama dia dan dia bilang bahwa ya, waktu itu Peggy ada di sini sekitar bulan Agustus sampai dengan proses pembangunan rumah itu selesai. Terus kemudian tidak pernah ya ada pergantian pekerja selama proses itu berjalan. Saya juga sudah curiga waktu itu, jangan-jangan tuh memang Peggy lagi ada di sana gitu. Karena saya telusuri berdasarkan keterangan-keterangan saksi juga kan, bilangnya bahwa Peggy itu nggak punya kendaraan, jadi nggak mungkin gitu Peggy Setiawan dari Bandung terus berangkat ke Cirebon di hari Minggu itu atau hari Sabtu itu untuk kemudian ikut dalam geng motor gitu. Tapi nggak ada karena memang Peggy tidak punya sepeda motor dan itu saya konfirmasi melalui media sosial Peggy ya, yaitu si Facebooknya itu gitu. Saya telusuri, Peggy itu posting perjalanan dia menuju ke Cirebon dan ada di situ salah satu kalimat yang Peggy bilang kalau menunggu jemputan. Nah saya waktu itu menganalisa ya kalau misalnya Peggy menunggu jemputan artinya dia nggak bawa kendaraan dong. Waktu itu masih jadi pertanyaan waktu itu kan, tapi ternyata kan ada belakangan juga ada chat messenger ya di Facebook antara Peggy dengan temannya yang kemudian itu juga jadi salah satu bukti yang menyatakan bahwa Peggy itu ada di Bandung pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki gitu. Ini tuh fakta-fakta yang kemudian mengarah pada saya saat itu meragukan Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki dan kemudian semuanya terjawab melalui putusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini. Yang saya pikir begini ya, saya kan dapat fakta tuh waktu 2016 itu juga jadi perbincangan dalam atau jadi salah satu bahan dalam proses pra peradilan kemarin ya. 2016 yang lalu waktu polisi menyelidiki kasus Vina dan Eki ini, itu polisi kan datang ke rumah Peggy ya. Terus kemudian mengamankan atau ngambil sepeda motornya Peggy. Terus kemudian mengambil kartu keluarga, terus kemudian foto Peggy. Tapi setelah itu tidak pernah tuh Peggy dipanggil sama polisi atau ada datang surat pemanggilan lah ke rumahnya Peggy. Terus kemudian tidak ada juga Peggy dicari ke Bandung. Padahal ibunya Peggy menjelaskan kalau Peggy itu ada di Bandung gitu waktu dia digeledah rumahnya gitu. Polisi nggak datang ke sana, nggak nyari Peggy. Padahal biasanya mah polisi kalau udah tahu ada di lokasi mana mah langsung datang ya kan. Tapi ini kan enggak gitu. Nah itu jadi aneh gitu. Loh,
kenapa orang tidak dipanggil, tidak ada surat pemanggilan? Biasanya kan orang ditetapkan sebagai DPO karena dia mangkir berkali-kali dari panggilan polisi untuk dimintai keterangan, mangkir, ya terus kemudian ditetapkan DPO. Nah ini kan nggak ada surat-surat itu gitu. Kok tiba-tiba langsung menyatakan Peggy Setiawan ini DPO gitu ya? Sebenarnya bukan Peggy Setiawan ya, Peggy Peron gitu. Nah ini juga yang menarik teman-teman ya. Dalam amar putusan yang waktu 2016 lalu itu kan tertulis bahwa yang menjadi DPO itu adalah Peggy alias Peron, tidak Peggy Setiawan gitu. Nah ini secara formil lagi nih gitu. Nah sementara yang ditangkap adalah Peggy Setiawan dan tidak ada aliasnya Peron. Itu kan salah lagi gitu. Jadi kayak nggak ngerti deh. Minum dulu lah, capek berpikir. Yang sekarang masih terus jadi pertanyaan nih soal 8 terpidana. Kan ada Saka Tatal tuh yang kemudian gencar menyatakan bahwa dia itu bukan pelaku pembunuhan, dia tidak tahu menau kayak gitu. Terus kemudian ada 5 terpidana juga yang menyatakan dirinya itu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan mereka itu bilang bahwa mereka dipaksa gitu. Bahkan saya dapat videonya juga ya, atau kalau kita lihatlah dari berita-berita 2016 lalu, mereka itu sempat menolak saat diminta melakukan reka adegan. Karena apa? Ya karena mereka ngerasa tidak melakukan itu gitu, tidak merasa melakukan apa yang disebutkan oleh polisi. Jadi mereka menolak melakukan reka adegan itu. Nah ini tuh jadi bola liar kemana-mana sampai akhirnya pengacara kondang Otto Hasibuan itu mau menjadi atau ikut dalam kasus ini dan kemudian menelusurinya untuk jadi kuasa hukum bagi para terpidana ini yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat. Nah, dalam kasus itu saya juga berangkat ke Cirebon lagi, saya ketemu dengan saksi-saksi gitu yang menyatakan bahwa mereka bersama dengan 5 terpidana pada saat malam pembunuhan Vina. Waktu itu ada 10 orang nih. Jadi 10 orang itu ada 5 terpidana, terus kemudian ada saksi 4 orang. Terus kemudian ada 1 anaknya Pak RT namanya Kavi. Mereka tuh bersepuluh dari jam 7 malam itu ngumpul di kantin belakang sekolah. Which is itu memang deket gitu ya dari TKP atau tempat pembunuhan itu dilakukan. Terus kemudian setelah jam 9 itu mereka pindah nih ke rumah salah satu terpidana Hadi. Di situ tuh mereka sampai sekitar jam 11 malam. Nah jam 11 malam mereka pindah ke rumah anaknya Pak RT Kavi, yang mana rumahnya tuh sebelah-sebelahan. Jadi ini rumahnya Pak RT nih, sebelah sininya nih rumahnya si tempat mereka menginap itu, anaknya Pak RT, si Kavi itu. Jadi mereka di situ sampai kemudian pagi. Dan apa yang terjadi? 5 orang jadi tersangka pembunuhan, 4 orang jadi saksi. Terus 1 orangnya kemana? Ya si Kavi itu kagak jadi saksi, yang jadi saksi malah si Pak RT-nya gitu. Padahal menurut keterangan dari yang saya wawancara 4 orang ini tuh mereka tidak pernah bertemu dengan Pak RT. Jadi lucu, ngapa Pak RT yang jadi saksi padahal Pak RT nggak pernah ketemu gitu sama 9 orang ini. Terus Kahfi yang jelas-jelas nginep dengan mereka kok tidak dipanggil sebagai saksi. Itu aja udah janggal gitu. Kenapa? Kok yang diperiksa malah orang lain, yang jadi saksi malah orang lain gitu. Yang jelas-jelas disebutkan oleh 9 orang bahwa ada Kahfi, itu kok nggak dipanggil sebagai saksi. Nah ini nih yang saya maksud atau yang banyak disebut oleh orang-orang sebagai polisi ini serampangan banget sih menangani kasus ini karena di daerah. Jadi kemudian ya udah yang penting jadi atau gimana, itu jadi pertanyaan dari masyarakat kan. Sekarang itu Kahfi dan Pak RT itu sempat dipanggil ya ke Polres Cirebon, tapi tidak ada rilis lebih jauh apa yang keterangan yang dimintain kepada si Pak RT termasuk sama si Kahfi. Ini juga jadi perdebatan panjang. Kenapa Pak RT kemudian tidak bicara jujur saja saat itu? Terus kenapa Kahfi tidak bicara jujur saja? Terus sampai akhirnya ada permusuhan. Kalau yang diceritakan oleh para saksi-saksi itu, mereka tuh sudah pernah sampai ketemu Pak RT minta tolong tapi diabaikan. Sampai akhirnya orang-orang kemudian menjauhi Pak RT gitu, bahwa Pak RT ini tidak melindungi warganya. Nah itu yang kemudian masih ramai. Memang dari awal polisi ini sangat lemah di scientific crime investigation. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini itu kan memang harus mengedepankan scientific ya. Seperti harus ada pemeriksaan DNA misalnya.
Kemudian ada pemeriksaan sidik jari, mengecek CCTV di lokasi, mencocokkan antara senjata yang disebut digunakan melakukan satu tindak kejahatan dengan hasil otopsi. Nah ini dari awal lemah sekali. Kenapa lemah? Karena polisi di awal kematian Vina dan Eki itu menyebutnya sebagai kecelakaan, bukan sebagai kasus pembunuhan. Itu aja udah serampangan kan. Sudah jelas-jelas kalau kita bicara kecelakaan tunggal nih, pasti ketahuan ya dari luka-luka yang muncul, dari kondisi kendaraannya, itu kan sudah bisa sebenarnya dari situ. Tapi waktu itu diputuskan bahwa iya kecelakaan tunggal, dimakamin. Sudah dimakamkan, ayah dari Eki, Ibtu Rudiana waktu itu, dia adalah kanit narkoba waktu itu. Kemudian karena masih penasaran gitu, jadi kayak dia menelusuri lah, melakukan investigasi sendiri sampai akhirnya menemui para saksi-saksi ini semuanya sendiri. Terus kemudian menyebutkan ini para tersangka. Itu kan udah salah ya. Jadi ada konflik kepentingan di dalamnya, ada konflik of interest, ada hubungan kekeluargaan yang mana kalau kata Pak Ugroseno nih saya wawancara, itu bilang bahwa kalau seseorang itu ada hubungan kekerabatan sebaiknya tidak menangani kasus itu karena kan di dalamnya akan jadi tidak fair gitulah ya. Jadi itu saja udah salah sebenarnya secara prosedur di situ. Baru kemudian dinyatakan oh ini ada kasus pembunuhan, baru dilakukan ekshumasi, diambil lagi, dilakukan visum dan lain sebagainya sampai akhirnya dinyatakan bahwa ini kasus pembunuhan, disebutkan ini pelakunya. Tapi saya waktu itu dapetin hasil visum Eki dan kemudian putusan di sidang ya waktu itu. Dimana tuh di situ dituliskan kalau Eki itu meninggal karena ada luka dengan senjata tajam di dada sebelah kanan. Secari di visum nggak ketemu. Jadi di dada kanan itu bukan luka tusukan di situ, luka memar justru. Jadi kematiannya itu akibat benda tumpul, bukan akibat senjata tajam. Tapi kenapa bisa dinyatakan bahwa menggunakan samurai dan lain sebagainya? Nah itu juga ya terlalu banyak kejanggalan ya dalam kasus ini. Jadi terlalu banyak hal yang kemudian polisi sulit untuk menutupi, sulit untuk ya mencari pembenaran publik juga karena ya netizen Indonesia sekarang juga udah sangat cermat dalam melihat kasus-kasus seperti ini. Jadi kalau misalnya kayak gitu prosesnya memutuskan tersangka itu bisa salah 2016 yang lalu, jangan-jangan salah juga tuh langkah-langkah yang dilakukan. Suara yang muncul belakangan dari 8 terpidana bahwa mereka tidak bersalah, mereka bukan pelaku pembunuhan, ya patut untuk kita pertanyakan ya. Dan polisi ini harus manggil nih semua dari 2016 itu. Dipanggil semua, diulang lagi semuanya untuk ngelihat siapa yang salah di sini, apa yang salah gitu. Tapi memang kan banyak kritik yang muncul ya. Saya mewawancarai bahkan mantan Wakapolri, Pak Ugroseno itu juga menyatakan bahwa ya tidak melakukan proses penyelidikan dengan benar gitu. Ada yang salah di situ. Ya kalau mantan polisi aja menyatakan salah ya wajar lah. Kemudian semua orang juga mengatakan ada yang salah dalam proses ini. Terus kemudian ada nama yang lagi ramai yang sampai sekarang juga gak muncul-muncul orangnya. Ibtu Rudiana, bapaknya Eki. Nggak pernah muncul. Saya waktu itu datang ke Cirebon, saya datang ke kantornya, saya kemudian datang ke rumahnya, nggak pernah tuh ada dia di situ. Tiba-tiba muncul di medsosnya, siapa tuh ya? Medsos Polres Cirebon kalau nggak salah itu muncul dia lagi main bulu tangkis lah atau acara apalah gitu. Jadi ini juga harus benar-benar diselidiki karena awal menetapkan 8 orang tersangka itu sampai kemudian menetapkan 3 orang DPO ya karena dari penyelidikannya si Ibtu Rudiana ini harus dibongkar lagi nih dari awal. Ibtu Rudiana apa dasarnya menetapkan 8 orang ini dan 3 DPO itu? Jangan sampai itu kemudian hanya egonya saja. Ya karena anaknya meninggal masak dirinya polisi tidak bisa mengungkap siapa pelakunya, jangan sampai seperti itu karena itu asumsi liar yang berkembang di tengah masyarakat. Nah ini harus dipanggil sih kalau bagi saya, dia harus dipanggil, harus dimintai keterangan yang lebih jelas soal itu. Apa sih yang terjadi gitu, termasuk semua penyidik dari 2016 itu harus dipanggil termasuk Kapolresnya juga.
yang kabarnya sih sekarang Kapolresnya sudah jenderal ya. Ada di Mabes Polri kabarnya. Nah ini harus dipanggil sih. Maksudnya karena bagaimanapun itu kan juga atas approvalnya ya sebagai yang paling tinggi di situ di Polres Cirebon saat itu. Selain polisi, bagi saya ini juga ada kesalahan dari hakim dan juga jaksa. Kalau memang sekarang saja penetapan terhadap Peggy itu dianggap cacat formil, bahkan jaksa itu mengembalikan berkas Peggy 2019 yang lalu, jaksanya harusnya menyadari dong ada kesalahan juga di situ. Kenapa tidak dilakukan? Termasuk juga oleh hakim saat memutuskan Peggy ada 3 orang DPO. Apakah itu dilakukan dengan teliti juga pada saat itu? Ini harus diselidiki juga. Sekarang masyarakat itu lagi nungguin nih Pak Polisi bagaimana kepada anggota Bapak yang kemudian tahun 2016 itu melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dipanggil, kabarnya sih Pak Kabar Eskrim sudah memanggil ya, benar ya, udah dipanggil ya. Jadi udah memanggil, termasuk juga bapaknya Eki. Jadi Ibtu Rudiana ini harus dipanggil juga dong untuk mendapatkan gambaran jelas terkait dengan kasus ini, dan itu harus dilakukan transparan. Publik menunggu. Kalau memang ada yang salah, diberikan sanksi. Dan ini harus jadi reformasi besar-besaran ya di tubuh Polri. Jangan sampai besok-besok ada kasus hukum, polisinya udah kerja benar, publiknya nggak percaya, kan itu sia-sia gitu. Di sisi yang lain, kalau Peggy Setiawan dinyatakan bukan sebagai pelaku atau tidak sah penetapannya sebagai tersangka, lah itu artinya ada tersangka lain dong, ada pelaku lain dong. Ya kalau ada pelaku lain, ditangkap dong, karena ini berkaitan dengan keadilan bagi Vina dan juga Eki. Siapa pembunuh Vina dan Eki? Kita tunggu jawabannya Pak Polisi ya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa. Oh malam ada? Iya. Nah ini nih mobil hitam nih. Tapi ini benar rumahnya Pak Rudiana ya? Iya, polisi kan. Iya.